Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ika Mai Puji Rahayu. Saya guru di SD Negeri 1 Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan menyelenggarakan praktek pembelajaran sebagai tugas uji kinerja dalam jabatan kategori 1 dan berikut adalah identitas kartu saya. Dapat bermanfaat buat kita semuanya. Ayo ketua kelasnya dipimpin berdoa dulu. Persiapan, siap. Program mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Zaidah Korbina Diva. Hadir, Bu. Alhamdulillah anak-anak kelas 4 sekarang masuk semuanya. Berarti kalian semua sehat dan bisa mengikuti pelajarannya. Yang semangat ya. Nah, agar lebih semangat lagi, kita menyanyikan lagu nasional. Ya, semuanya berdiri. Pulau-pulau
Nah, seperti pada hari-hari biasanya, sebelum pelajaran dimulai, kita melakukan literasi dengan membaca yang ada di pojok baca. Waktunya 10 menit. Cari buku bacaan. Nah, setelah itu dibacakan dalam jangka waktu 10 menit. Itu kalian membaca, kemudian merangkum ya, yang ada di buku laporan membaca. Oke, sudah? Silakan. Kemudian dituliskan ya di buku laporan. Vina bisa alif Dea Diva kemudian Nia Sabta baca dulu. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang buku yang kalian baca dikembalikan lagi di rak buku ya, yang rapi ya. Yuk.
yang mengartikan yang lain? Oh ya, Jusis. Apa? Sampah-sampah logam. Berarti yang pertama tadi apa? Tumpukan besi. Kemudian yang kedua sampah-sampah logam. Iya. Yang dikatakan oleh Rehan dan Jusis adalah benar bahwa itu adalah tumpukan sampah dari barang-barang logam. Sekarang ya dari gambar yang kalian lihat, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena banyaknya barang bekas. Ya, betul sekali. Kemudian dari banyaknya barang bekas, bagaimana cara mengatasi barang bekas? Apa tadi tumpukan logam? Bagaimana caranya? Didaur ulang. Ada yang lain? Diangkut. Oke ya. Diangkut. Sekarang kalau barang bekasnya itu barang bekas dari logam. Kalau kita mengangkut menggunakan apa? Menggunakan alat pengangkat. Jadi ada alatnya. Nah, sekarang ya, untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari alat itu mengangkut
benda yang menggunakan gaya magnet. Contohnya ya, contohnya. Nah, dikasih panah boleh. Oh Bu, saya nanti dapatnya itu ada, misalkan ini gambar ya. Bentar. Kemudian ini lagi. Dari gambar yang kalian cari nanti, dicari, oh prinsipnya dikotai maneh. Nanti pakai kertas, dibentuk jadi seperti awan, tidak apa-apa, atau dibentuk seperti rumah, atau dibentuk jadi sebuah baju. Ya. Ini yang namanya mind mapping. Sudah paham ya cara membuat mind mapping ya? Paham? Paham. Kalau paham, sekarang kita praktek. Yang pertama adalah mencari pengaruh dari magnet ya, dari benda-bendanya. Sekarang kita praktek setiap kelompoknya. LKPD-nya sudah dibuka? Dibuka dulu. Dibuka dahulu. Dibaca dulu alat bahannya, kemudian langkah-langkahnya. Oke, ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah lengkap kan adegannya? Sudah paham cara mengisi dari kolom ini, sudah paham? Sudah paham ya? Nanti dipraktekkan. Oh, jarum betul. Kalau menggunakan magnet itu nanti bisa ditarik tidak? Kalau bisa dicentang. Ya, cukup dicentang saja. Ya atau tidak. Ya, terus paham? Kalau sudah paham, sekarang bekerja masing-masing kelompok. Ya. Nah, caranya gini. Ada yang sangat pegang. Ini ya. Baca. Sama yang ini kan? Ini yang ini. Ini. Coba sekarang ini sampaikan. Nah, gitu. Oh, ini apa? Bisa ditarik magnet. Ya, gimana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, kita lanjutkan LKPD yang kedua, yaitu membuat mind mapping. Caranya, ya, caranya. Kalian kan sudah membawa kertas manila kan? Nah, di sini Bu Guru ada beberapa gambar. Tugas kalian nanti mencari. Oh, dari gambar ini prinsip kerja dari benda tersebut dipengaruhi oleh gaya magnet. Ya. Sekarang kelompok 3. Caranya ya, dari gambar ini nanti kalian gunting ya, digunting kemudian dicari. Nah, untuk
ya untuk kereta maglev dan motor listrik dicari yang sesuai di buku. Ini nggak apa-apa, teman-teman di sini dengan ajar atau di buku paket teman-teman di sini yang ada. Kalau sudah selesai, ya saya ada pakai di sini. Ditempelkan membentuk vertikal horizontal boleh. Adanya seperti ini boleh. Misalkan contoh, kemarin sudah selesai apa tadi? Ini apa? Kereta ya, kereta. Nah, kemudian dilem pakai ini ya. Siapa nanti yang beli? Jadi harus kerjasama ya. Biar bisa ya. Atau sudah seperti ini nggak apa-apa. Yang penting muat ya. Jadi saya dulu. Jangan ditempel. Sudah siap? Sudah selesai semuanya? Capek? Enggak, ya. Biar jari jemari kalian itu yang tadi dibuat mencari di internet, buat menulis, kemudian buat membuat mind mapping, ya, buat praktek, nggak kaku, biar lemes, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Lakunya apa? Satu jari kanan, satu jari kiri. Oke. Boleh? Tempat duduknya hadap ke depan semuanya. Berdiri aja, berdiri ya. Berdiri kemudian hadap-hadapan sama kelompoknya saja. Ya, diperhatikan kita lakukan ice breaking. Satu jari kanan, satu jari kiri. Oke, 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan kuat. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera kekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lokal. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, marilah kemenangan. Gimana? Jari-jarinya sudah lemas? Sudah. Kurang lagi? Kurang. Satu kali lagi? Boleh. Sudah apa cukup? Cukup. Oke, cukup ya, karena waktunya sebentar lagi sudah habis. Nah, kalau kalian sudah selesai ice breaking, tangannya sudah mulai lemas, hasil dari yang kalian diskusikan tadi dipresentasikan ke depan kelas ya. Siapa yang berani maju duluan? Ayo. Oke. Kelompok 2, ayo semuanya maju. Yang membaca siapa? Ya, Vina yang membaca. Oke. Diskusi yang pertama akan dibacakan oleh Hendra. Benda yang bisa dicari oleh magnet adalah daun pentul, lid, peniti, paku. Ya. Diskusi yang kedua. Manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ada 4: kereta magnet, pintu kulkas, alat pengangkat besi, dan motor listrik.
dipasangi magnet listrik di bawahnya yang bergerak pada jalur bermagnet listrik. Gesekan kereta api dengan datar lintasan berkurang sehingga bergerak tepat. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, sekarang dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada pertanyaan atau sanggahan? Tidak. Sudah sama hasil yang dikerjakan tadi? Sudah. Sudah sama. Kalau gitu tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah mempresentasikan. Sekarang tinggal kelompok 3. Ayo kelompok 3 maju ke depan, semuanya dipresentasikan hasil dari diskusinya. Diskusi yang pertama. Diskusi yang pertama akan dibacakan oleh Nehan. Yang bisa ditarik magnet itu jarum pentul, klip, peniti, paku. Diskusi yang kedua. Diskusi yang kedua akan dibacakan oleh Masa Jose. Pemanfaatan magnet contohnya alat pelawat besi, galvanometer, kulkas, motor listrik. Galvanometer adalah alat yang dapat mendeteksi arus listrik dari kerjanya mengubah energi listrik menjadi energi jelas. Ya, kelompok 3 juga sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok 1 dan 2 ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kelompok 3 kembali ke kursinya, kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya, tadi kalian sudah melakukan diskusi, presentasi. Masih ingat? Guru tadi memunculkan permasalahan apa yang awal tadi? Apa? Tempat sampah apa tadi? Logam, tempat sampah logam. Nah, dari masalah tempat sampah logam itu berarti solusinya apa? Alat pengangkat besi. Sekarang dari hasil kerja kalian ditempelkan per kelompok, ya. Ditempelkan per kelompok. Ya, dari pembelajaran hari ini presentasi, tanya jawab ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, setelah guru nilai dan guru amati, kelompok yang terbaik adalah kelompok 2. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Ya, karena kita belajar magnet ya, untuk hadiahnya adalah sebuah magnet. Ayo kelompok 2 semuanya maju ke depan. Oke. Nah, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Ya. Oke. Bilang apa dulu? Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Diskusi sudah selesai ya. Materi magnet topik yang kedua sudah selesai. Nah, sekarang kursi dan mejanya dikembalikan kan seperti semula sebentar. Sebelumnya dikembalikan dulu alat-alatnya, yang ini dikembalikan di tempat pojok karya. Yo, yang magnetnya, yang laptopnya dikembalikan. Ya, dari pagi sampai siang ini ya, kalian belajar tentang materi apa saja? Benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Dan pemanfaatan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Oke,
mikrofon, kulkas, motor listrik, alat pengampung besi, termometer, bel listrik, kereta, magnet, kompas, dynamo sepeda. Iya, itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk menguji bagaimana kalian itu sudah memahami belum materi pada hari ini, dikerjakan soal ya, dikerjakan soalnya, dikasih nama, jangan lupa, kemudian jawaban yang betul adalah dikasih tanda silang. Sudah, tugas kalian tugas kalian dikasih nama ya, namanya ditulis, kelasnya ditulis ya. Kemudian yang jawabannya adalah ya ada tebel di belakang. Ada K, M ya, yang paling belakang. Oke? Ya, sebentar. Jangan lupa dikasih nama. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Langsung ditaruh di portofolio ini dia. Pelajaran hari ini sudah selesai ya. Agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya dan dapat kita ingat sepanjang masa, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketuanya. Silakan dipimpin untuk